Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam Sandi Suarso Law Channel. Salam sehat selalu. Ya. Kali ini saya akan membahas masalah blokir tanah di BPN. Baik itu bisa diajukan di BPN kota atau kabupaten. Ya. Kenapa ada blokir? Nah, ini perlu diketahui apabila perorangan atau badan hukum ya, mengajukan blokir harus punya hubungan dengan masalah-masalah yang diblokir, misalnya tentang proses pensertifikatan tanah atau tentang sertifikat tanah yang berhubungan dengan jaminan perbankan atau dengan kasus-kasus perdata yang lain atau kaitannya dengan masalah-masalah yang berkaitan tanah, yaitu misalnya masalah pidana, misalnya saja. Misalnya masalah tanah tersebut jelas punya kaitan dengan pemohon blokir. Artinya sertifikat yang ada di BPN, ya, mungkin proses atau sertifikat milik seseorang, itu ada masalah dengan pemohon. Ya, itu intinya. Kemudian bahwa blokir ini biasanya itu ada masalah persengketaan. Ya, nah, sengketa ini jelas berhubungan dengan sertifikat tanah atau masalah kepemilikan tanah, ya, atau sertifikat yang dipunyai oleh seseorang merasa miliknya atau merasa merugikan batasnya, melojok, misalnya saja. Ini ada masalah-masalah yang langsung atau tidak langsung bisa merugikan pihak pemohon blokir. Nah, sekarang blokir ini di mana landasan hukumnya? Ini yang perlu diketahui sebelum mengajukan permohonan blokir. Ya, ini diatur di dalam Permen ATR atau Kepala BPN Nasional, ya, BPN Pusat, nomor 13 tahun 2017. Ya. Di dalam permen tersebut diatur beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemohon blokir tersebut. Ya. Ini landasan hukumnya. Ya, tata caranya bagaimana? Ini diatur di dalam permen tersebut. Misalnya saja yang pertama, yaitu masalah tentang pelaksanaan pencatatan dan penghapusan blokir dan sita atau adanya sengketa dan perkara mengenai hak atas tanah. Jadi BPN ini hanya administratif saja, mencatat saja permohonan daripada pemohon yang mengajukan blokir tersebut. Dalam praktek, ya, secara nasional ini belum ada keseragaman dalam praktek. Meskipun ada aturan, tapi pelaksanaannya masih belum seragam karena tiap-tiap daerah mempunyai hal-hal yang dalam praktek bisa melaksanakan kurang sesuai dengan yang seharusnya
Misalnya saja, pemohon mengajukan blokir. Pemohon ini harus diklarifikasi secara khusus sesuai dengan surat permohonan blokir tersebut yang isinya ada duduk permasalahan atau alasan-alasan mengajukan blokir itu apa, lampirannya apa, bukti-buktinya apa. Nah, pemohon ini harus diklarifikasi secara detail di BPN. Bisa saja itu kedua belah pihak dipanggil. Ya. Kenapa terjadi blokir? Ya. Dalam praktek, karena ini permasalahan ini tidak mungkin antara pemohon blokir dan diblokir ini bisa ketemu. Ya. Nah, ini harus pemohon ini siap untuk diklarifikasi di BPN waktu mengajukan permohonan blokir. Tetapi dalam praktek ini cek recek permohonan blokir ini secara detail, secara yuridis. Memang subjek, objeknya, serta bukti-buktinya apa. Tetapi ini hanya formal. Tidak secara material bisa cek recek. Nah, ini. Apalagi pemohon ini banyak. Ya. Biasanya yang namanya permohonan blokir ini diajukan, biasanya lampirannya ini yang sangat diperhatikan BPN. Pemohon ini melampirkan, misalnya sertifikat nomor sekian-sekian yang dimiliki oleh X sedang dalam gugatan di pengadilan perdata. Maka bukti pendaftaran gugatan di pengadilan sesuai nomornya, ya, pengadilan perdata nomor sekian-sekian tahun sekian. Ini difotokopi, legalisir sebagai lampiran di dalam pengajuan blokir. Ya. Maka di sini kalau tidak ada penyelesaian secara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, maka menunggu putusan yang inkrah. Ya, nanti BPN melaksanakan putusan yang inkrah. Nah, kalau ditun itu putusan inkrahnya misalnya hanya membatalkan, misalnya ya khusus membatalkan, ya. Tetapi membatalkan sertifikat tidak membatalkan akte jual beli tanah. Nah, ini lain. Kemudian pemohon pembatalan ini harus yang berhak. Dasarnya apa? Dia itu melaksanakan blokir. Apakah dia dirugikan oleh pemegang sertifikat itu atau tidak? Dia beli dari siapa? Penjual ini secara juridis punya hak enggak? Kalau tidak punya hak, dia tidak punya legal standing, maka tidak ada hubungan dengan permohonan sertifikat atau dengan blokir, tidak ada. Ya. Karena tidak ada legal standing. Ya, salah alamat. Kalau dia dirugikan oleh penjual, ya nuntutlah penjual. Jangan orang lain yang tidak punya hubungan. Ini misalnya ada permohonan blokir ini dalam lampiran permohonan bahwa ada cacat secara yuridis dilaporkan kepada pihak berwajib, misalnya kepolisian. Nah, ini harus dilampirkan LP-nya, surat laporannya ini. Ya, harus dilaporkan, harus dilampirkan dalam permohonan blokir. Misalnya, diduga telah melakukan, ada surat keterangan atau pernyataan yang tidak benar dalam surat, misalnya sedang diproses di kepolisian, maka sertifikat ini harus diblokir dulu.
sampai selesai kasus itu di pengadilan, terbukti atau tidak, gitu. Ya, itu kira-kira lampiran yang perlu dilampirkan. Kalau tidak hanya 1 bulan saja kekuatannya. Ya, ini supaya mengikat sampai putusan bisa perdata, bisa tun, bisa pidana. Selanjutnya, di dalam pencatatan blokir, ya, dalam pencatatan blokir, ya, blokir tanah di BPN ini yang diajukan pemohon, ya, yang diajukan pemohon bisa perorangan, bisa badan hukum atau kuasanya dalam hal ini, ya, atau penegak hukum, ya, sini pengacara mewakili kliennya misalnya, ya. Dalam pencatatan blokir ini sebetulnya apa setelah diajukan blokir tindakan dari BPN? Yang harus dilakukan BPN secara administratif, ada cek recheck tentang pemohon, person maupun bukti-bukti pribadi dan alasan-alasan dan bukti-buktinya secara lengkap. Maka sertifikat nomor sekian-sekian ini dijadikan status quo. Artinya status quo dianggap tanah ini tidak ada pemiliknya, dianggap seperti fakta apa adanya. Nah, seperti fakta apa adanya saja. Ini, ya. Ini dalam blokir tidak sembarangan, harus punya landasan yuridis yang kuat. Personnya itu, kok kamu ini mengajukan blokir, itu Anda itu siapa? Dasarnya apa? You beli dari siapa? Ya. Luasnya berapa? Menguasai lokasi tanah tidak? Ya. Dan sebagainya. Ya. Ini BPN harus teliti. Kalau tidak, yang sudah status quo ini jalan, maka terjadi maladministrasi. Ya, terjadi maladministrasi. Bisa ada sanksi administrasi terhadap administrator pemerintahan. Ya, bisa itu kalau ada bukti, bisa secara administratif, bisa secara pidana, ya bisa saja terjadi. Saudara-saudara banyak melihat kasus-kasus tentang pertanahan di wilayah provinsi tertentu, ya ada, ya terjadi kasus-kasus tentang pertanahan. Jadi administrator BPN ini administrator, jangan dianggap pegawai ASN di sini bukan pelayan. Administrator BPN itu pelayan masyarakat, bukan pejabat yang pokoknya. Nah, tidak bisa. Nah, ini mungkin ada perubahan-perubahan ke depan lebih bagus bahwa aparatur negara, yaitu pejabat di pusat maupun daerah, aparatur sipil negara, ya, akan bertindak secara profesional sebagai pelayan rakyat. Ya, itu dalam blokir. Jadi dibikin tanah tersebut status quo. Ya, sampai siapa yang punya? Ya, sampai kalau itu pengadilan sampai putusan inkrah. Kalau itu permohonannya buktinya tidak lengkap, ya ditolak permohonannya oleh BPN misalnya. Ya. Atau ada counter dari yang diblokir secara
surat menyurat, ya. Nanti BPN sebagai administrasi tentang pertanahan bisa mengadakan klarifikasi adanya sengketa pertanahan di tingkat kota atau kabupaten, dipanggil kedua belah pihak. Ya, jangan hanya kalau ada sengketa silahkan menggugat ke TUN atau kemana perdata, atau silahkan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tetapi Badan Pertanahan Nasional harus memberi solusi yang baik. Ya. Solusi yang baik kalau diberikan pada kedua belah tidak diterima, baru silahkan, monggo. Nah, gitu. Selanjutnya, misalnya ada putusan TUN atau Tata Usaha Negara, ya, ini misalnya saja melaksanakan isi putusan TUN, ya, atau melaksanakan eksekusi putusan TUN, ya. Ini harus dilihat putusan Tata Usaha Negara itu isinya apa. Misalnya membatalkan, pemohonnya siapa, secara juridis punya hak enggak, meskipun sampai pengadilan pemohon ini misalnya saja di dalam kasus ini sertifikat misalnya yang dimohonkan batal dianggap batal, ya. Padahal notabene pemohon ini dia beli dari orang yang kalah PK misalnya saja, ya. Jadi kalau dia ini mau mengajukan blokir, melihat putusan TUN itu, putusan itu hanya membatalkan sertifikat. Tidak ada misalnya saja dalam keputusan TUN itu setelah dibatalkan menjadi milik X pemohon pembatalan. Kalau itu tidak ada, ya tidak berhak. Itu menang di atas kertas, tapi pelaksanaannya tidak punya hak. Ya, ini dalam pengadilan pun masih ada upaya-upaya hukum dan perlu dilihat isi putusan itu apa yang perlu dipahami. Ya. Isi putusan itu apa? Jangan sampai dia tidak berhak dalam putusan itu kalau ini dibatalkan menjadi milik A sama B. Nah, misalnya, kalau tidak ada itu, ya hanya membatalkan saja, tidak punya hak. Apalagi dia beli dari orang yang tidak punya hak. Ya, ini harus dicermati dalam putusan TUN itu. Jadi tidak bisa melakukan secara semena-mena. Nggak bisa, harus sesuai dengan isi putusan itu apa. Hanya membatalkan, tidak ada pembatalan itu menjadi milik X, Y, Z. Harus dilihat dulu X, Y, Z itu dalam putusan perdata apakah punya hak menjual enggak. Kalau enggak punya hak menjual, dia tidak bisa mengajukan hak milik, tidak bisa. Mengajukan hak milik tidak bisa, tidak punya hak, tidak punya legal standing. Ya. Jadi BPN harus menolak, BPN kota. Gitu. Kalau mengajukan blokir atau proses tidak punya landasan hukum jual beli yang sah dari penjual, ya, dari penjual tanahnya tadi secara yuridis punya hak enggak? Kalau enggak punya hak, ya jangan ditindaklanjuti, harus ditolak permohonannya. Gitu. Selanjutnya, dalam pasal 3 Permen ATR dan BPN Pusat, ya, nomor 13 tahun 2017, ini menegaskan bahwa pencatatan blokir ini dilakukan terhadap hak atas tanah per
perbuatan hukum atas peristiwa hukum atau adanya sengketa atas konflik pertanahan. Ini yang saya garis bawahi, bahwa ini adalah masalah sengketa hukum, ya, atau perbuatan hukum yang bisa merugikan pemohon blokir misalnya saja. Gitu. Ini bisa saja mengajukan blokir. Ya. Selanjutnya, pengajuan pencatatan blokir dapat dilakukan dalam rangka perlindungan hukum. Ya. Jadi pengajuan pencatatan ini dalam rangka perlindungan hukum. Indonesia ini negara hukum. Ya. Negara hukum. Jadi setiap warga negara, kalau memang dia benar harus dilindungi secara hukum, secara yuridis. Nah, di sini pelayan publik BPN harus objektif. Ya, harus objektif. Ya. Ini harapan kami. Selanjutnya, di dalam permohonan blokir ini bisa diajukan hanya satu kali oleh seorang person saja. Ya, oleh seorang person saja. Dalam objek tanah yang dianggap itu miliknya atau merugikan dia, misalnya sertifikatnya melonjak tanah dia misalnya saja. Nah ini yang merugikan dia atau yang bersengketa dengan dia, pemohon blokir. Ya, hanya satu yang dirugikan, person yang mewakili dalam permohonan blokir. Ya. Secara administratif, tanah yang sudah diblokir ini tidak dapat dilakukan kegiatan apapun secara administratif. Status quo pemerintah dalam hal ini BPN tidak boleh melakukan kegiatan tanah yang diblokir. Ya, ada catatan blokir. Ya, tidak boleh ada proses administrasi, apakah itu terhadap pihak ketiga, misperbankan, atau dengan pihak ketiga tanah itu dijual belikan, ataukah proses pensertifikatan, itu dihentikan status quo lebih dulu. Nah, sampai masalah ini jelas terang secara hukum. Ya. Selanjutnya, pemohon blokir, ya, pemohon blokir ini dapat diajukan 3 pihak. Ya. Yang pertama adalah perorangan, jadi in person yang merasa dirugikan terhadap masalah yang diblokir itu. Yang kedua bisa badan hukum, ya PT misalnya perusahaan karena punya aset banyak mungkin bermasalah, bisa diajukan blokir sertifikat tanah yang bermasalah tersebut. Ya, misalnya kaitan dengan hal-hal secara perdata, ya, secara keperdataan, misalnya berhubungan dengan masalah-masalah yang aset-aset yang sudah dipilotkan, misalnya saja ada bersengketa dengan pihak ketiga. Nah, ini badan hukum yang merasa dirugikan bisa mengajukan blokir. Yang ketiga itu penegak hukum. Seorang lawyer mewakili kliennya bisa mengajukan permohonan blokir. Ya. Selanjutnya,
dalam permohonan blokir harus mencantumkan dalam surat permohonan blokir itu. Yang pertama, alasan yang jelas, duduk permasalahan. Kenapa saudara itu memblokir? Jelas. Disertai dengan bukti-bukti yang valid, ya, yang sudah disahkan oleh pejabat yang mengeluarkan. Ya. Kemudian yang kedua, pemohon blokir ini harus bersedia diklarifikasi. Bersedia diklarifikasi. Oleh siapa? Oleh petugas BPN yang khusus bertugas menangani masalah pemblokiran tanah. Ya, itu. Yang ketiga, permohonan blokir atau dalam hal ini pemohon yang mengajukan blokir harus punya hubungan dengan objek yang diblokir. Nah, kalau tidak punya hubungan, nah, nggak bisa. Harus punya hubungan dengan objek yang diblokir tersebut. Ya. Biasanya permohonan blokir ini kalau saudara sekalian atau rekan sekalian, biasanya ini banyak diajukan oleh staf dari notaris, ya, staf dari notaris. Kalau mau diajukan AJB, ya, ini cek dulu ke BPN. Saya akan melakukan pembuatan akte jual beli tanah. Dicek dulu, bersengketa enggak, masuk dalam blokir enggak di BPN. Nanti ada petugas notaris atas nama notaris ngecek ke BPN, ada enggak Pak, Bu, sertifikat nomor sekian-sekian, ada blokir. Nah, setelah itu ini intinya itu secara tertulis. Biasanya kalau sudah kenal ya ngomong sudah dicarikan ya. Ini fleksibel saja, yang penting tidak merugikan ya. Surat diajukan, formnya cek blokir. Dijawab, ya jawabnya bisa 1 hari, 2 hari, mungkin 3 hari ya. Ini mungkin kesibukan BPN ya. Bisa setiap daerah sendiri-sendiri ya. Nanti ada jawaban dari BPN bahwa sertifikat nomor sekian-sekian atas nama XYZ yang beralamat ini tidak dalam blokir. Intinya itu. Atau jawabnya masih dalam blokir. Nah, kalau masih dalam blokir, notaris tidak berani membuat transaksi para pihak yang mengajukan jual beli. Tidak bisa. Di sini notaris melakukan pembikinan akte jual beli tanah yang tanah sedang dalam blokir. Maka sementara dipending dulu nggih Bu, nggih Pak, tetenggo niki. Terus pundi selesaikan dulu blokirnya. Kalau sudah selesai nanti baru bisa dilakukan perjanjian jual beli atau jual beli atau pengikatan jual beli dan sebagainya ya. Kalau itu enggak ada blokir, jawabannya oke, besok bisa ke kantor notaris ya, atau Pak Bu silahkan datang ke kantor notaris jam 11 siang ya, bisa para pihak datang, bisa dilakukan jual beli tanah ya. Itu saudara sekalian kira-kira gambaran blokir sangat penting sekali bagi masalah-masalah yang berhubungan dengan tanah sampai akhir-akhir ini. Dan jadi
saudara yang merasa dirugikan terhadap objek tanah yang saudara kuasai, atau tanah-tanah yang saudara kuasai diukur melojok ke tanah saudara, segera diblokir. Harus segera ada pengukuran ulang dan sebagainya. Negara kita negara hukum, ya, semua rakyat, jangan sebagai rakyat ada rasa ketakutan untuk mencari kebenaran hukum. Jangan sampai ada ketakutan. Masyarakat adalah rakyat kita. ASN sebagai pelayan harus jadi pelayan yang baik. Mudah-mudahan insya Allah harapan saya terlaksana bahwa semua ASN akan jempol. Terima kasih saudara sekalian. Jangan lupa like dan subscribe dalam Sandi Sularso Channel. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Salam sehat selalu.